bukan masker ini. Ini kan nomor kali, insyaallah nanti kalau mantul mau ikut saja ini mau. Bukan kalau lagi. Kajawi kangge asuh patuladan dumateng sedherek kadangkan iman ingkang ketingalipun basa Jawa niku sampun langkung dangu nika langkung boten dipun pahami. Mugi supados kanthi matur basa Jawa kawistara gawuh-gawuh menika ketingal langkung cahe. Ini bahkan sedaya paham nggih? Insyaallah. Boten ingkang saking Amerika. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ingkang dadi nudhi panjenenganipun para ageng Bapak Ibu Sri Muhammadiyah setunggal ingkang kawula bektosi ingkang kula pundi ingkang tansah kawula dongaaken mlebet swarga. Amin. Ingkang maos amin langkung banter mlebet swarga langkung rumiyin. Amin. Amin. Niki menawi kula midhanetaken ingkang banter niku ibu-ibu. Napa dipun mangsuli? Nggih, ingkang maos amin paling banter mlebet swarga paling rumiyin. Amin. Nggih, tetep ibu-ibu. Berarti para bapak supados ngikhlasaken ing samangke ingkang mlebet swarga rumiyin para ibu. Alhamdulillah. Menawi dipun iming-imingi swarga ibu-ibu kepengin mboten? Pengen. Yen kula tangan kan pilih swarga napa sertifikasi? Pilih swarga napa sertifikasi? Swarga kemawon nggih, mboten sah sertifikasi nggih. Hah? Dipun jawab. Pilih swarga napa sertifikasi? Pilih swarga lajeng sertifikasi. Ingkang penting swarga rumiyin. Dados sing ajeng kula matur ingkang maos amin paling banter mlebet swarga rumiyin inggih krana ingkang banter ibu insyaallah ingkang mlebet swarga rumiyin ibu alhamdulillah. Amin ya Allah. Nanging ibu kedah nyuraosi inggih krana swarga niku panggesangan akhirat. Mula yen mlebu swargane dhisik matine yo dhisik. Bapak-bapak ucap alhamdulillah. Lho nangke to ibu, nah mosok ya ngono. Nah swarga niku akhirat ya dereng mati kan dereng saged mlebu swarga. Padahal pun pun siap lho, sing mlebu swarga dhisik pati ya dhisik. Nggih. Nek ngaten Ibu Bapak. Babagan kematian niku wonten penelitian secara lebih khusus untuk wilayah Solo Jogja. Memang agak beda. Jadi kalau tadi itu dimungkinkan para ibu meninggal dunia duluan, khusus Solo Jogja ada penelitian ini yang lebih sering meninggal duluan itu para suami. Ini penelitian Solo Jogja, bukan yang lain. Nah ini kan sudah termasuk, ini kan Solo, Jogja, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo. Ini rata-rata yang meninggal duluan adalah para suami. Penelitian di objek sampelnya Solo, Jogja. Kenapa begitu? Karena ternyata Solo Jogja itu istrinya galak-galak. Ya. Karena istrinya galak, suaminya cepat mati. Ya. Nah ini ada hikmahnya. Hikmahnya bagaimana? Para istri kalau menghendaki suaminya panjang umur, ampun digalaki. Ngerti gitu?
Ibu-ibu ini galak apa betul Pak? Galak apa bukan? Yang ibu jawab betul, yang bapak jawab galak, berarti ada apa namanya? Ya sesuai kondisi. Karena waktu-waktu tertentu. Yang biasanya pun saged tiningalan niku setelah tanggal 15 niku pun ketok. Asline kaya apa wis ketok. Mriki nggih ada puasa. Baik Bapak Ibu, mari kita adakan renungan akhir tahun. Ya, akhir tahun kita renungi kalau kita mengacu kepada Al-Quran. Di sana ada satu ayat, wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakar aw arada syukura. Monggo dipun-pun surat nopo ayat pinten. Ini kalih belajar tahfidz. Niki ngerusi saya juga diamanai untuk mengasuh Mahatafidz di SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo, program khusus tahfidz Quran berasrama mukim. Insyaallah ya, ini sampai kita didik, nanti para siswa-siswa Muhammadiyah akan menjadi para hafidz dan hafidhah insyaallah. Bapak Ibu, Allah ngendika wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakar aw arada syukura. Monggo dipun surat nopo ayat pinten ingkang saged jawab, insyaallah nanti sertifikasi disegerakan. Al-Furqan 62, Masya Allah. Ini kan nyebut Pak Ustaz ya. Al-Furqan 62. Lalu surat Al-Furqan 62 menjelaskan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggilirkan, ya, telah memutar antara siang dan malam, silih bergantinya siang dan malam. Liman arada ayyadzakar, bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran, au arada syukura, atau siapa yang ingin bersyukur. Jadi silih bergantinya waktu dari hari ke pekan, ke bulan, ke tahun, ke windu, ke abad, ke milenium dan seterusnya. Dua hal yang agar kita mengambil pelajaran. Pertama, kita mengambil pelajaran dari perpindahan pergeseran waktu itu apa dan bagaimana. Berarti kita mengadakan koreksi dan evaluasi diri untuk selanjutnya yang tidak kalah pentingnya agar kita selalu bersyukur. Maka mari Ibu, Bapak, ya, selama 1 tahun, utamanya 1 tahun terakhir ini kita adakan koreksi dan evaluasi. Apakah kehidupan kita ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, yang tugas pertama dan terutama adalah ibadah, apakah betul-betul ibadah kepada Allah sudah bisa kita tunaikan sebaik-baiknya. Itu yang terpenting. Untuk selanjutnya, mari juga kita renungi, mudah-mudahan bergantinya hari dan waktu, hari-hari dalam kehidupan kita ini senantiasa diliputi kebahagiaan. Maka di buletin yang saya tulis, kita akan bahas resep hidup bahagia. Ya, resep hidup bahagia. Utamanya nanti kita akan korelasikan sedemikian rupa dengan kearifan lokal Jawa. Alhamdulillah, ingat saya kula matur, Allah mangke badhe matur nanggo kathah mawi basa Jawa. Kajubuhaken kalian era-era tinjuan kearifan lokal Jawa. Bapak dan Ibu, seperangan filsafat Jawi ingkang kula panjenengan sedaya saged agem kangge sesuluh, nggih. Sesuluh niku napa? Suluh niku napa?
Saged ugi suluk niku mateng umpamane buah. Gedangnya wis suluk, berarti menjelang mateng. Istilah gedang suluk. Nah yang istilah kemerampun apa? Pelem, gitu kayak yang gedang suluk, yang pelem kemerampun. Pelem kemerampun itu pelem menjelang mateng. Ini zaman kalau cilik, pelem semburat menjelang mateng itu mboten kemerampun, cemolong. No zaman biyen mboten saniki anak-anak niku dibujuk-bujuk kan maaf mboten nang elera kok. Nggih, eranya berbeda. Era zaman kecil kita dulu niku kalih wong tua yang diagar-agar niku ora gelem kene ora kei maaf mboten pun wedi. Lah saiki lho, maaf dibujuk-bujuke do angel sakniki. Yuk kita lanjut persoalan. Di antara kearifan lokal Jawa menyebutkan nrimo ing konsep bahagia itu ada pada nrimo ing pandum. Nrimo itu menerima, pandum itu pembagian. Pandumipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sejatosipun menawi tiyang nrimo ing pandum badhe kasil gayuh nggih panggesangan ingkang kabagian niku kajumbuhaken kaliyan kasunyatan bilih bahagia nika tolak ukuripun nika boten kekayaan, boten kesugihan, boten derajat pangkat duniawi lan sanes-sanesipun, boten Bapak Ibu. Boten jenengan tingali nggih, menawi kebahagiaan nika tolak ukuripun nika derajat pangkat, panjenengan tepang priyagung ingkang masyaallah nggih, raja Gung Binatara. Sinten umpamane ada Abroha, ada Fir'aun, ada siapa lagi? Ada Namrud, ada lain-lain. Tapi ternyata mereka nggak bahagia, Ya, Fir'aun nggak bahagia. Bagaimana mungkin bahagia? Matinya aja nenes. Matinya Fir'aun itu apa? Tenggelam ke hari-hari penuh dengan kekhawatiran. Apa yang dikhawatirkan oleh Fir'aun? Karena mendapat bisikan para dukun-dukunnya, para pembisik-pembisiknya, kelak akan lahir seorang laki-laki yang akan melakukan impeachment. Impeachment apa ya? Apa Ustaz? Penggulingan kekuasaan. Maka kemudian Fir'aun terus dihantui rasa kekhawatiran. Khawatir kalau kekuasaannya dilengserkan kan gitu. Jadi orang berkuasa belum bahagia karena takut dilengserkan. Kadang pegawai di manus kasih do khawatir wah aku di PHK. Ya dong di PHK nggak mau jadi pegawai. Gitu kan? Dan lain-lain. Maka kemudian hari-hari penuh dengan kekhawatiran sampai kemudian Fir'aun menyuruh bala tentaranya setiap lahir bayi laki-laki supaya dibunuh. Jadi kalau kita bayangkan di zaman Fir'aun itu ada petugas-petugas keamanan, itu anggaran tadi ibu-ibu hamil itu ditutke terus. Itu lahir lanang wadon, ya. Dan korban sudah banyak yang dibunuh. Tetapi wa makaru wa makarallah wallahu khairun makirin. Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Ketika Fir'aun merencanakan tipu daya, setiap bayi laki-laki yang dibunuh, ternyata ya seorang ibu melahirkan bayi laki-laki. Allah tumbuhkan rasa kasih sayang, belas kasih kepada istri Fir'aun, sehingga ketika bayi laki-laki itu dihanyutkan, ya diambil oleh istri Fir'aun, bukannya dibunuh, malah dijadikan anak angkat. Ya Allah selalu punya cara sendiri. Ya kita lanjut, itu bukti bahwa kekuasaan tidak identik dengan kebahagiaan. Fir'aun, ya, Abroha matinya gimana Bapak Ibu? Matinya apa? Matinya hanya tertimpa toiron ababil, diserang oleh burung-burung ababil.
ya, dengan batu-batu kerikil. Itu pun hari-hari sebelumnya nggak bahagia. Nggak bahagianya bagaimana kalau kita baca sejarah? Jadi Abroha ini telah dilanda rivalitas persaingan yang berat, sehingga hidupnya selalu takut, susah, khawatir. Persaingan yang mana? Ketika ya di kota Yaman atau mana gitu didirikan suatu tempat yang megah mewah, ya. Tetapi di situ gak ada orang masuk. Wong dibangun bangunan besar megah mewah, ya, kanisa. Kanisa itu kalau bahasa Indonesia semacam gereja itu. Agar orang berlomba-lomba masuk ke sana. Ternyata orang payu. Setelah selidik punya selidik, yang menyebabkan sepi tadi itu ternyata di Mekah ada Ka'bah. Akhirnya terus dimakan persaingan, ya, gelap mata, kemudian perintahkan pasukannya agar menghancurkan Ka'bah. Lagi-lagi Allah, ya, punya makar sendiri, ya. Raja Abroha tadi itu yang digambarkan dengan ashabul fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya yakin ibu-ibu mesti hafal surat ini, mesti. Sebabnya apa? Pendek-pendek. Gitu, Bu? Nah, maka yang ya ayul kafirun itu suruh mikir-mikir. Ada orang mandek-mandek. Yuk kita lanjut. Walhasil Abroha gak bahagia. Namrud juga gak bahagia dengan kekuasaannya. Ending kematian Namrud lebih ngenes lagi, Bapak Ibu. Pripun mati nih? Mati nih niku. Itu kan lebon nyamuk. Ya Allah. Raja Kumbinatara itu kan lebon nyamuk. Jadi penyelesaiannya gampang kok. Ambil